Sahabat profesional, jumpa kembali dengan saya, Saud Stompul, Ethos Master dan Motivator Nasional. Saya ingin berbagi kepada sahabatku sesuatu yang sangat bermanfaat untuk membangun hubungan positif di dalam satu perusahaan atau antar orang dalam satu organisasi. Topik yang ingin saya berikan kepada sahabatku adalah 7 tips membangun hubungan positif dengan mitra kerja dalam sebuah organisasi. Sahabatku semua, ada satu ungkapan mengatakan begini: 1000 sahabat masih terlalu sedikit, 1 musuh sudah terlalu banyak. Artinya apa? Sebenarnya manusia tidak menyukai persaingan, tidak menyukai permusuhan. Kalau ada orang menyukai persaingan, ada menyukai permusuhan, itu sebenarnya melanggar dari hakikatnya sebagai ciptaan yang maha mulia. Tak satu pun manusia diciptakan untuk menyakiti orang lain. Nah, bagaimana caranya membangun hubungan tersebut? Yang pertama, ubahlah sifat berdebat menjadi berdialog. Kalau kita dulu kan di dunia kampus sering berdebat, dan itu satu kebanggaan. Kadang-kadang yang kita dengar presentasi orang, bagaimana kita menyerangnya. Sahabatku semua, itu dulu di kampus. Ketika Anda masuk dalam dunia praktis, dunia profesional, perdebatan tidak lagi menjadi sebuah kekuatan. Perdebatan adalah sebuah kelemahan. Tetapi gantilah menjadi satu dialog. Kalau berdebat, hakikatnya adalah mencari siapa yang benar. Lihat saja itu kawan-kawan di TV, mana ada yang mengaku baik pendapat orang lain, selalu menyerang, selalu membenarkan dirinya. Oleh karena itu, sahabatku yang bekerja di perusahaan, hilangkan budaya perdebatan, tetapi perkuatlah budaya dialog. Kalau berdebat tadi mencari siapa yang benar, tapi kalau dialog mencari apa yang benar. Dan kalau berdebat cenderung merenggangkan hubungan. Kalau berdialog ada konsep kesetaraan. Apa saja tips yang saya katakan tadi ketujuhnya? Namanya humanis. Jadi kalau ingin di organisasi itu mengangkat nilai manusiawi menjadi berdialog dan kompak satu arah untuk mencapai tujuan, lakukan budaya komunikasi dengan 7 tips. Yang pertama disebut namanya H. Tadi kan kita katakan kan humanis. H, hargai pendapat orang lain. U, ungkapkan perasaan dengan kreatif. M, mengertilah sebelum dimengerti. A, apresiasi kelebihan orang lain. N, nyatakan perbedaan pendapat dengan santun. N, I, inisiatiflah untuk menolong. S, senyumlah selagi bisa senyum. Sahabatku semua, kalau ada rapat di perusahaan atau di kantor, kalau ada pendapat orang lain, hargailah. Katakanlah, terima kasih pendapatnya. Terima kasih pendapatnya. Pendapat itu tidak selalu diterima, tapi hargailah, terimalah dulu. Tabulasikan dulu pendapat-pendapat anggota rapat, baru nanti disimpulkan yang berhubungan dengan penguatan organisasi. Pertama tadi, hargai pendapat orang lain. Ungkapkan perasaan dengan kreatif. Sahabatku semua, kita di perusahaan itu berbagai macam latar belakang cara berpikir dan juga budaya. Ini bukan maksudnya mendiskreditkan satu suku. Contohnya, kebiasaan kita orang Batak dengan sahabat orang Jawa berbeda. Katakanlah sedikit joke ini. Katakanlah ketemulah sahabat kita orang Jawa namanya Sutono dan Sutini. Kemudian Sutono ini naksir kepada Mbak Sutini. Apa kata Sutono? Mbak Sutini, namaku Sutono. Apakah suka laki-laki yang berkumis? Apakah suka yang kuning langsat? Kan begitu caranya. Tapi kalau orang Batak lain, Ito, aku cinta kau. Ada pertanyaan. Sahabatku semua, bukan berarti mana yang benar, mana yang salah. Poinnya adalah
harus kreatif dalam berkomunikasi. Kita kenali orangnya, apakah dia introvert atau ekstrovert. Kan begitu kan, tentunya sahabatku pasti tahulah tipologi manusia. Itu contohnya, ungkapkan perasaan dengan kreatif. Nah, yang ketiga adalah M, mengertilah sebelum dimengerti. Kalau ingin atasan mengerti kita, tolong kita mengerti atasan sebelum diminta, lakukanlah. Demikian juga atasan, sebelum diminta honor naik atau pembayaran THR atau bonus, ya bayarlah. Jadi saling mendekati apa yang diinginkan oleh pihak-pihak lain. Demikian juga teman, kalau ingin senang dengan kita, ya baiklah dengan dia kan. Mengertilah sebelum dimengerti. A, apresiasi kelebihan orang lain. Waspadalah. Orang yang jarang memberikan apresiasi kepada orang lain, orang seperti ini susah belajar. Nah, oleh karena itu, sahabatku semua, kalau ada kelebihan sahabatmu di kantor, kasih penghargaan. Terima kasih, Anda hebat, Anda luar biasa. Belajarlah dari orang hebat, ajarlah yang kurang hebat. Oleh karena itu, murahlah memberikan pujian. Karena dengan memuji sebenarnya sama dengan mengakrabkan. Tapi kalau mengkritik, apapun tujuanmu, pasti menjauhkan persahabatan. Itu sebuah fakta. Tidak perlu dikritik, tapi berikan masukan dengan cinta, dengan persahabatan. Pertama tadi, Hu, hargai pendapat orang lain. U, ungkapkan perasaan dengan kreatif. M, mengertilah sebelum dimengerti. A, apresiasi, puji, hargai kelebihan orang lain. N, nyatakan perbedaan pendapat dengan santun. Jangan kita budayakan itu salah, itu salah, itu salah. Berdasarkan pengalaman itu salah, pengalaman Anda salah, tapi kan bagi dia tidak. Nah, oleh karena itu caranya adalah terima kasih sahabatku pendapatnya, nanti kita diskusikan. Jangan suka memotong pendapat orang, menyalahkan pendapat orang. Sebab apa? Kita ini memiliki blind spot. Kapan yang benar? Ketika diujikan. Jadi pendapat kita itu hipotesis. Kapan itu benar? Ketika dipraktekkan itu ternyata berlaku. Jadi sahabatku semua, nyatakan perbedaan pendapat dengan santun. Karena kita memiliki blind spot, titik gelap, punya keterbatasan, maka katakanlah, terima kasih pendapatnya, mari kita diskusikan apakah itu mendukung kelancaran kemajuan perusahaan. Baru namanya I, inisiatiflah untuk menolong. Sahabatku semua, orang-orang yang mudah menolong pasti lebih sukses, baik dalam perusahaan maupun dalam kehidupan sosial, dibandingkan dengan enggan menolong, bahkan minta pertolongan. Betul, pada saatnya kita butuh pertolongan, tapi pertolongan yang paling utama adalah dari Sang Pencipta. Kedua juga, bagi mereka yang pantas kita minta tolong, tapi prinsipnya adalah inisiatiflah untuk menolong. Tanpa diminta, maulah menolong sepanjang itu sesuai dengan aturan. Misalnya sahabatku, di perusahaan bukanlah office boy. Nyala lampu, padahal sudah terang. Walaupun Anda bukan office boy, matikanlah. Itu juga namanya menolong perusahaan. Dan juga contoh-contoh yang lain. S, senyumlah selagi bisa senyum. Maka sahabatku semua, budayakanlah di perusahaan. 3 tambah 1. Jarak 3 meter senyum, 1 meter sapa. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Sahabatku semua, saya sudah sampaikan kepada sahabatku, mudah mengingatnya, sangat luar biasa perusahaan kita. Kalau kita lakukan, dampaknya di perusahaan menjadi kompak dan juga menjadi tim yang solid. Saya percaya sahabatku sudah melakukannya. Tetapi bila mana belum melakukan, lakukanlah 7 tips membangun hubungan positif di perusahaan atau dalam satu komunitas. Saya percaya Anda mendapatkan pencerahan dari materi ini. Lakukanlah, karena Anda akan beruntung melakukannya. Perusahaan juga akan menjadi nyaman, aman, dan kompak. Salam etos, bigger, higher, better, good. Semangat, 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 semangat!